Sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus-menerus bersuara kepada kita, menyampaikan isi hatinya kepada kita, dan itu adalah anugerah Tuhan. Seperti saya tidak jemu-jemunya mengatakan Tuhan tahu saudara dan saya. Tuhan tahu kita lemah, terbatas, dan berdosa. Kita membutuhkan firman Tuhan sebagai sarana anugerah untuk terus bertumbuh. Nah, tema kita hari ini adalah belas kasihan menang atas penghakiman. Belas kasihan menang atas penghakiman. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah saudara berkumpul atau dekat, menjumpai, berbincang-bincang dengan orang yang sangat menjengkelkan sekali, dan saudara mau mengusulkan orang itu di Guinness Book of Records sebagai orang yang paling menjengkelkan di seluruh dunia? Kira-kira pernah nggak berjumpa dengan orang yang sangat menjengkelkan? Tidak pernah? Kalau tidak pernah, saya tidak berkeberatan untuk mengunjungi saudara di rumah ya. Dan saudara akan mendapatkan pengalaman yang seperti itu. Saya yakin setiap kita pasti pernah berjumpa dengan orang yang sangat menjengkelkan dan bahkan sangat menjengkelkan luar biasa. Sampai kita bertanya, kok ada sih manusia semacam ini masih diizinkan Tuhan hidup? Pernah ya ada perasaan begitu? Saya pernah, saudara semua juga pernah. Nah, tapi tahukah kita ketika kita mencari keadilan, ketika kita bertemu dengan orang yang menjengkelkan, berbuat salah, orang yang begitu jahat, kita ingin keadilan Tuhan dinyatakan atas orang itu, kita seringkali tidak terlalu paham tentang keadilan. Saya ambil satu contoh misalnya. Kalau kita melihat ruang pengadilan, kita seringkali berpikir bahwa di ruang pengadilan cuma ada keadilan. Tapi sebetulnya tidak. Di ruang pengadilan tidak pernah keadilan berjalan sendirian. Keadilan selalu berjalan dengan belas kasihan. Di hukum manapun, di negara manapun akan selalu ada belas kasihan, keadilan. Contoh, kalau terdakwa misalnya pelaku kejahatan menyerahkan diri kepada polisi, dengan kalau dia ditangkap oleh polisi, kira-kira hukumannya sama atau beda? Jelas berbeda. Kalau dia menjalani persidangan dengan sopan santun, jujur menceritakan semuanya, dengan orang lain yang mungkin berbelit-belit menutupi segala sesuatu, hukumannya sama atau beda? Jelas berbeda. Apalagi kalau sampai persidangan belum selesai, dia meninggalkan ruang sidang. Pengacaranya marah-marah kepada jaksa dan terdakwanya menganggap saksi ahlinya itu pembohong gitu dengan suara yang sangat kasar. Kalau saudara nggak mengikuti berita tidak mengerti maksud saya. Nah, kalau ada orang yang semacam itu lalu mendapatkan hukuman yang nantinya dia terima cukup serius, saya tidak heran. Karena sebetulnya keadilan tidak pernah berjalan sendirian. Selalu dibarengi dengan belas kasihan. Itulah sebabnya kita tahu presiden bisa memberikan keringanan hukuman, bahkan pembebasan dari hukuman. Kita juga tahu beberapa narapidana yang bertindak dengan baik selama ada di sel tahanan, orang itu juga bisa diusulkan untuk mendapatkan keringanan. Jadi orang dunia sebetulnya paham bahwa keadilan itu tidak pernah dipisahkan dari belas kasihan. Dan saya yakin ini adalah bagian dari hukum moral yang Tuhan sudah taruh dalam diri manusia. Setiap manusia punya kesadaran moral bahwa belas kasihan harus disandingkan dengan keadilan. Kalau kita cuma memiliki keadilan, maka kita akan tahu bahwa keadilan akan menakutkan bagi semua orang jika tidak disertai dengan belas kasihan. Keadilan akan menjadi sangat menakutkan bagi semua orang kalau tidak ada belas kasihan. Karena itu hari ini kita akan belajar tentang belas kasihan yang menang atas penghakiman. Mari kita membaca Yakobus pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Yakobus pasal 2 ayat 12 dan 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sekali lagi, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Amin. Saudara, ayat ini merupakan penutup dari pasal yang kedua dan nanti saya akan menerangkan kaitannya apa. Bagian tadi dengan ayat 1 sampai ayat yang ke-11 di pasal yang kedua.
Tapi saya ingin memberitahu saudara sejak awal bahwa khotbah saya akan terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang nasihat di ayat yang ke-12. Nasihatnya apa? Perintahnya apa? Di ayat yang ke-12. Lalu saya akan menerangkan konsekuensinya jika itu tidak dilakukan. Kalau itu gagal dilakukan, ada konsekuensinya, yaitu di ayat yang ke-13. Jadi saya bagi menjadi dua bagian. Pertama kita akan lihat perintahnya apa, lalu kalau gagal dilakukan, konsekuensinya apa. Allah memberikan perintah, Allah memberikan konsekuensi bagi kita. Dan langsung saja kita akan lihat bagian perintahnya. Perintahnya yaitu supaya kita mengarahkan pandangan pada penghakiman ilahi. Ayat yang ke-12 dikatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Dalam bagian ini Yakobus menasihatkan kepada kita supaya kita selalu mengingat kita ini nanti akan dihakimi. Dan ini secara khusus ditujukan kepada beberapa penerima surat yang memegang kepentingan. Mereka yang menentukan masalah-masalah, perkara-perkara hukum di antara sesama mereka. Jadi mereka masih berkumpul di rumah ibadat Yahudi. Jadi kemungkinan Yahudi masih kumpul bersama-sama, ini awal kekristenan. Sehingga mereka masih menggunakan tempat ibadah yang sama. Bahkan mungkin orang-orang Yahudi masih belum sadar bahwa kekristenan ini sedikit berbeda dengan Yahudi. Mungkin dianggap aliran salah satu cabang Yudaisme saja. Sehingga mereka masih beribadah bersama-sama di tempat ibadah, di sinagoge. Itu muncul di pasal yang kedua ayat yang pertama. Jadi muncul kata sinagoge ayat 1 dan 2. Nah saudara, orang-orang yang menerima surat ini adalah orang-orang yang memegang keputusan. Ketika ada masalah, mereka yang menghakimi. Kepada merekalah Yakobus memberikan nasihat. Kamu tuh harus berkata-kata dan berlaku seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Nah sekarang saya akan menerangkan secara lebih detail bagian ini. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata sambung yang dipakai di sini. Ayat 12 langsung berkatalah dan berbicaralah. Kalau kita lihat di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, ada kata keterangan yang dipakai di situ. Kata hutos, dan kata hutos munculnya 2 kali. Sehingga di versi bahasa Inggris diterjemahkannya so speak and so act. Karena itu atau maka berkatalah dan maka berbicaralah. Kata keterangan ini membuat hubungan antara ayat 12 dengan bagian di atasnya menjadi semakin jelas. Memang ayat ini tidak mungkin kita bisa pahami tanpa melihat ayat yang di atasnya. Yaitu ketika ada tindakan yang tidak berbelas kasihan. Yaitu ada orang-orang yang menindas orang-orang miskin dan menghormati orang-orang kaya. Kalau kita membaca di ayat 1-4 di ruang pengadilan yaitu di sinagoge, orang kaya bermasalah dengan orang miskin. Kalau lihat orang kaya datang langsung dipersilakan duduk di kursi. Orang miskin, sana kamu di lantai saja. Ada orang yang modelnya kayak begitu. Zaman dulu berarti kaya dan miskin langsung kelihatan ya. Dari mana orang bisa tahu? Nah kalau sekarang ini susah ya. Orang kaya kadang-kala pakaiannya biasa-biasa saja untuk menghindari pajak. Nah ada orang yang miskin gitu, utang sana utang sini pakaiannya branded semua gitu. Tapi KW biasanya. Tapi lumayan lah, yang penting ada mereknya gitu. Kalau di beberapa gereja kelihatan kaya dan tidak kaya itu dari tingkat ketinggian rambut. Jadi kalau rambutnya tinggi gitu kan mengembang itu berarti orang kaya gitu. Kalau trepes itu berarti dia orang miskin. Jadi kalau saudara itu rambutnya datar gitu. Nah ini begitu pula penghasilan saudara, datar ya. Yang rambutnya begini gitu kan ya. Wah itu berarti penghasilannya juga mengembang ke sana kemari. Ada yang ininya sudah mengembang gitu, belakangnya tetap ada ban Vespanya lagi, gede lagi gitu kan ya. Itu benar-benar kaya, super kaya gitu. Zaman dulu ada orang yang model begitu, sekarang juga beberapa orang begitu. Jadi kalau saya pas pergi ke satu gereja gitu, saya biasanya lihat gini, wah itu kaya itu, kok tahu? Iya rambutnya kayak gitu. Kalau nggak ke salon loh nggak mungkin ya kan. Ke gereja aja butuh ke salon, nggak saudara bayangkan ya gitu. Luar biasa pasti orang kaya. Nah kadangkala orang itu kalau melihat penampilan orang kaya, wah langsung dipuja-puja. Biasanya gitu, hamba Tuhan juga kadang-kala gitu. Kalau lihat orang kaya dihormati, orang miskin tidak dihormati.
Tapi kita bersyukur di sini, minggu lalu saya khotbah, saya nekankan sekali lagi, saya tidak peduli berapa banyak saudara peroleh di dalam bisnis saudara. Sekali kita masuk di dalam gereja, kita semua sama-sama anak Tuhan, sama-sama harus dihormati satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak membedakan orang kaya, tapi saya tahu ada orang tertentu yang memang kaya dan merasa diri itu pantas dihargai dan orang lain juga menghargai orang kaya. Itu ada orang kaya di satu gereja bertengkar dengan pendetanya, saudara. Wah, pertengkarannya sengit banget. Kalau ngomong tuh selalu kasar. Suatu ketika ada staf gereja yang baru. Orang kayanya telepon kepada staf gereja. Itu si babi rakus yang pemalas ada enggak? Saya mau ngomong. Stafnya bingung. Pak, ini Bapak dari siapa ya? Terus ini babi yang malas rakus ini siapa Pak namanya? Loh itu kan pendetamu itu loh. Itu babi yang malas dan rakus itu. Bapak ini siapa? Terus dia nyebutkan namanya. Kemudian karyawannya marah kepada orang ini. Pak, tolong hargai ya pendeta saya Pak ya. Gitu. Kemudian orang kayanya bilang, oh ya sudah kalau kamu tersinggung. Saya mau sumbang 2 miliar kok untuk gereja. Langsung ngomong gini, sebentar Pak, rasanya babinya sedang mendekat ke sini. Saya sudah mendengarkan suara grok-grok-grok ini Pak dari tadi gitu kan. Kadang-kala kita loh, begitu melihat orang kaya langsung tunduk. Orang miskin, wah dinista, dihina dan sebagainya. Benar atau betul? Benar atau betul? Di tempat kita ini belum pernah ya ada gelandangan masuk ya. Saya sebetulnya berdoa loh, suatu ketika ada gelandangan masuk. Duduk di sebelah kita. Saya mau lihat reaksi kita seperti apa gitu. Atau perlu saya undercover? Enggak cocok ya, wajah saya enggak cocok ya. Memang saya ditakdirkan jadi orang kaya mungkin. Nah saudara, kita ini jangan sampai menindas orang miskin. Itu tidak berbelas kasihan. Nah kesalahan lain yang dilakukan oleh orang-orang sehingga Yakobus perlu memberikan nasihat ini adalah mereka merasa diri lebih benar daripada orang lain. Makanya di ayat yang ke-9 sampai 11 Yakobus berkata demikian. Kalau kamu merasa diri benar melakukan semuanya, bersalah pada satu perintah, kamu melanggar seluruh perintah. Mengapa dia perlu mengatakan ini? Karena orang-orang yang menjadi hakim itu biasanya merasa diri lebih benar daripada orang lain. Rohaniwan misalnya pendeta kadang-kala merasa diri lebih tahu Alkitab, lebih baik, lebih saleh daripada jemaatnya. Padahal kita lupa. Mungkin orang lain melakukan kesalahan 9, hanya taat pada satu perintah. Dan mungkin sebagai pendeta, wah saya menaati 9 perintah, melanggar 1. Tapi di mata Tuhan sama saja sih. Kadang-kala ketika kita menilai orang lain, kita tidak berbelas kasihan karena kita merasa diri lebih hebat, lebih benar daripada orang lain. Dan itu tidak berbelas kasihan. Menindas orang miskin tidak berbelas kasihan, merasa diri lebih benar daripada orang lain juga tidak berbelas kasihan. Kepada orang-orang yang semacam ini, Yakobus memberikan nasihat, kamu tuh harus berkata dan berbicara sambil mengingat itu. Seolah-olah kamu nanti akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum yang memerdekakan orang ini? Yang dimaksud sebetulnya adalah perintah-perintah Tuhan. Tapi mengapa disebutnya hukum yang memerdekakan? Bahkan di pasal 1 ayat 25 disebut hukum yang sempurna. Kuncinya ada pada kata kasih. Jadi hukum ini disebut memerdekakan dan sempurna karena dilandaskan pada kasih. Saya bacakan pasal 2 ayat 5. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kemudian ayat yang ke-5 pasal yang sama, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita ini menaati perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itulah yang memerdekakan kita. Itulah yang membuat kita melihat hukum-hukum Allah sebagai hukum-hukum yang sempurna. Yang memberikan kita kemerdekaan, bukan memberikan kita beban. Kalau saudara menaati Allah bukan karena kasih. Saudara menaati Allah karena takut dihukum. Mengapa ibadah? Iya soalnya pernah tuh, sekali gak ibadah, kecelakaan saya. Mengapa kasih persepuluhan? Oh iya, pernah itu. Lupa kasih persepuluhan, waduh negosiasi bisnis hancur berantakan. Jadi mengapa saudara taat? Karena saudara takut menerima hukuman. Kalau saudara taat hanya gara-gara takut menerima hukuman,
saudara pasti akan menganggap perintah-perintah Allah sangat memberatkan sekali. Pasti. Tapi kalau saudara melakukannya dengan cinta, semuanya itu jadi lebih mudah. Coba ya, dulu pada waktu saya misalnya ya, pada waktu muda dulu SMP, SMA gitu kan ya. Wah, itu kalau diminta tolong sama pacar gitu. Padahal pacar cuma ngomong, aku kok nggak bisa ya, besok mau ujian gitu kan ya. Aku kok masih nggak paham ya soal ini. Ngomong begitu aja langsung saya belain pergi ke rumahnya. Memberikan les gratis gitu. Padahal rumahnya jauh kan gitu. Tetap datang langsung memberikan les gratis untuk pacar. Wah. Tapi kalau misalnya mama minta tolong, kok tolong belikan bawang putih ya di warung sebelah. Aduh mah, jauh loh mah jalannya ke sana. Loh kenapa sih? Padahal dekat loh. Pacar saudara bilang gini, aku kok lama ya kok nggak makan martabak yang enak itu loh, kok di luar kota itu loh. Wah langsung malamnya diajak ke sana, bener ya? Dibungkusin langsung. Tapi kalau mamanya bilang, kok mama kepengen martabak di depan perumahan. Jauh loh mah, ngawur aja mama ini. Kenapa sih kita bisa begitu? Karena cinta. Cinta itu yang membuat kita melakukan segala sesuatunya tanpa terpaksa. Coba ya ibu-ibu yang masih punya anak kecil, dulu saya masih punya anak kecil juga begitu kan ya. Aduh bangun malam, nyusuin anak, begitu kan ya. Gitu. Dan pada waktu anak nangis pertama gitu kan, kita rasanya mau cuek, mau tidur aja gitu kan. Berharap pasangan kita yang bangun, bener ya. Ternyata pasangan kita melakukan hal yang sama juga. Akhirnya kita nggak tahan, bener ya, nggak tahan akhirnya kita bangun gitu kan. Kemudian kita mau ambilkan minum untuk anak, jaga gitu kan. Berat nggak? Jangan bilang nggak berat ya, sangat berat sekali. Tapi kenapa kita tetap melakukannya? Jawabannya sederhana, karena kita mengasihi. Kalau saudara mengasihi Allah, maka saudara akan melakukan itu dengan cara yang mudah sekali. Termasuk perintah untuk berbelas kasihan kepada orang lain, saya yakin tidak sulit untuk dilakukan. Kalau saudara melandasinya dengan kasih, bukan sesuatu yang memberatkan. Ada beberapa orang bilang begini, aduh kalau saya suruh mengampuni, aduh berat banget. Saya kalau suruh melupakan kesalahannya dia, aduh berat sekali, susah setengah mati. Nah hari ini saya akan memberikan alasan mengapa berbelas kasihan seharusnya tidak sukar. Alasannya adalah karena Tuhan itu sudah berbelas kasihan kepada kita. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Melalui nama Kristus yang mulia, kita dijadikan milik Allah. Pasal 2 ayat 7. Sekarang milik Allah, dipelihara oleh Allah dengan baik, disayang oleh Allah. Allah itu bahkan adalah sumber segala kebaikan dan kesempurnaan yang sudah menjadikan kita anak-anaknya. Di pasal 1 ayat 17 dikatakan segala sesuatu yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Bapa segala terang yang menjadikan kita oleh kehendaknya sendiri menjadi anak-anaknya. Saudara, kalau saudara memahami betapa Allah mengasihi saudara, maka saudara akan mudah untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Coba ingat-ingat betapa Allah mau menerima kita apa adanya. Dulu saudara berdosa, dulu saudara tersesat, dulu saudara jahat. Tapi Allah jadi manusia mengejar saudara, memberikan belas kasihannya kepada saudara. Pengalaman itu yang seharusnya mendorong saudara untuk mampu berbelas kasihan kepada orang lain. Atau kalau saya katakan demikian, menunjukkan belas kasihan hanyalah berbagi pengalaman. Menunjukkan belas kasihan itu hanya berbagi pengalaman saja. Saudara kan sudah mengalami itu. Belas kasihan Allah, diterima apa adanya, berkali-kali salah tetap diampuni, sangat menjengkelkan sekali tetapi Allah bersabar kepada kita, berkali-kali lari meninggalkan Allah tapi dikejar terus oleh Allah, benar? Pengalaman itulah yang kita bagi kepada orang lain. Jadi kita ini tidak disuruh memberi sesuatu yang kita tidak miliki. Kita ini diminta untuk berbagi apa yang kita sudah miliki dan apa yang kita alami. Seharusnya tidak sukar. Kalau saudara berkata begini, saya masih butuh alasan lain deh rasanya. Rasanya kok tetap sukar ya berbelas kasihan. Nah saya kasih tambahan alasannya. Yaitu kita sendiri itu juga tidak lebih benar daripada orang lain. Di pasal 3 ayat 2 dikatakan kita semua bersalah dalam banyak hal. Padahal di pasal 2 ayat 10, satu pelanggaran
sudah cukup membuat kita bersalah terhadap seluruh perintah Tuhan. Di pasal 2 Yakobus berkata begini, kalau kamu menaati semua perintah, melanggar satu, kamu melanggar semuanya. Makanya kalau ada orang yang berkata, kita ini bisa selamat kalau berbuat baik. Kita ini menerima keselamatan, kehidupan kekal dengan kesalehan kita. Orang itu tidak paham kali ya tuntutan kesalehan Allah apa. Saudara menaati semuanya, melanggar satu. Berarti saudara melanggar seluruhnya. Jadi ketika kita melihat orang lain, kita biasanya itu ya, ngitungnya itu bukan gitu. Cara pikirnya bukan gitu. Cara pikirnya gini, banyak mana kesalahanmu sama kesalahanku. Banyak mana kebaikanku sama kebaikanmu. Mulai ngitung-ngitung. Yang menghitung siapa? Kita. Kalau saya bermasalah dengan istri saya misalnya, dan saya mulai mempraktekkan hitung-hitungan. Kebaikan saya apa? Kesalahan istri saya apa? Ya jelaslah kebaikan saya lebih menonjol, kejahatan, kesalahan istri saya lebih menonjol. Karena yang menghitung saya sendiri. Coba kalau suami istri memutuskan untuk manggil auditor dari luar, ya kan? Dihitung semua kesalahan dan kebaikannya. Nggak ada yang mau melakukan gitu. Kita kadang-kadang mikirnya gini, salahmu lebih banyak dari salahku. Kebaikanku lebih banyak daripada kebaikanmu. Untuk apa? Aku minta maaf. Untuk apa? Aku berbelas kasihan. Tapi coba cara pikirnya diubah. Tidak peduli saudara lebih baik dari orang itu. Tetap saudara ada salah nggak di hadapan Tuhan? Ada kan? Berarti saudara sama buruknya dengan orang itu. Saya punya teman mengerjakan desain interior, kelas premium. Kalau saya jelaskan percuma, saudara tetap nggak bisa paham. Saya aja ngelihat barangnya diterangkan tetap nggak paham. Itu pergi ke tempatnya dia, diomongin, wah Pak, ini Pak, ada mebel dapur Pak, murah. Ini lagi diskon besar-besaran Pak. Oh iya, wah keren banget saudara, masuk gitu ya. Semuanya itu kaca kotak-kotak gitu loh saudara. Nanti dipencet kacanya itu bisa keluar laci gitu. Pencet keluar keran air gitu, pencet apa bisa keluar gitu. Kemudian, bagus banget. Wah ini lagi diskon besar-besaran Pak, murah, laris Pak, banyak yang beli Pak. Banyak, ini lagi murah. Terus saya tanya, berapa harganya? 800 juta. Langsung saya cari pegangan saudara, supaya saya nggak pingsan saudara. Mahalnya setengah mati. Terus harga aslinya berapa gitu kan. Orang itu kalau sudah ngerjakan ya, percayalah dapur keringnya aja itu bisa 6 miliar. Dapur keringnya saja 6 M. Dapur basahnya itu yang biasa asisten rumah tangga nyuci apa segala macam 4 M gitu. Bayangin ya. Nah saya pergi ke tempatnya dia, ditunjukin satu marmer di dindingnya gede banget. Kemudian dia bilang gini, Pak ini marmer dari Itali Pak. Harganya dia sebutkan, hampir pingsan saya sungguh. Saya ngeliat, gila ya, orang itu kalau kaya itu bener-bener kayak kaya gitu loh saudara. Saya dalam hati berkata life is not fair gitu. Rasanya kok hidup itu gak adil. Kayanya kaya banget gitu kan. Terus dia bilang gini, tapi ini saya dapat gratis Pak. Loh kok bisa gratis? Karena gini, orangnya pesan, saya pesankan dari Itali. Waktu datang Pak, barangnya ini ada cacatnya Pak. Jadi akhirnya diganti yang baru dari Itali untuk customer saya, klien saya. Ini dibiarkan untuk saya. Tapi ini Pak, ada cacatnya. Terus saya tanya, cacatnya mana? Ini loh Pak, lihat ya Pak ya. Itu ada retaknya. Saya lihat, mana ya retaknya? Pak Yakub harus dekat. Kalau nggak dekat, nggak bisa. Terus saya dekat gini. Mana ya retaknya? Saya loh nggak menemukan retaknya di mana. Lalu dia tunjukkan, ini loh Pak, garis-garisnya gini kan ya harusnya ya. Nah ini kan ada 1,5 rambut ini loh Pak, yang gini loh. Nah itu retak Pak gitu. Kadang saya mikir, siapa yang tahu? Dia kalau nggak nunjukkan ke saya loh, saya nggak tahu. Terus nanti dia tunjukkan barang lagi. Nah ini juga gratis ini Pak, karena ada cacatnya. Yang ini cacatnya di mana Pak? Coba lihatin ya Pak ya. Ini gini. Nah ini loh Pak, daerah sini loh Pak cacatnya. Mana ya Pak ya? Maklum ya pendeta itu jarang nyari kesalahannya. Jadi saya susah nyari kesalahannya apa gitu kan. Baru ditunjukkan ini loh Pak, ini gara-gara lampunya terlalu terang mungkin masangnya. Jadi nanti kena ada pudar dikit gitu. Setelah dia terangkan, baru paham saya. Terus dia ngomong gini, di dalam bisnis ini Pak, rusak banyak dan rusak sedikit sama. Kita nggak bisa kasihkan customer. Rusak sedikit kita nggak bisa kasihkan. Itu baru bisnis premium ya. Kalau kita dengan Allah bagaimana? Kita seringkali merasa, aku gak sejahat dia kok. Aku sudah berusaha baik kok.
Tuhan cuma senyum aja. Sama aja bro, sih sama. Kamu dengan dia sama. Itulah yang seharusnya membuat kita mudah berbelas kasihan kepada orang lain. Kita tidak lebih baik daripada orang lain. Dengerin baik-baik ya. Mengampuni orang lain dimulai dengan memahami keberdosaan diri sendiri. Mau mengampuni orang lain, mulainya jangan dengan gini. Saya ini gak bisa paham loh Pak. Kenapa sih ada anak kok seperti itu? Saya ini gak bisa paham Pak sampai sekarang. Kenapa loh ada istri kok jahat kayak begitu? Jangan memahami orang. Di dunia ini banyak orang-orang limited edition yang kayak begitu. Benar. Saya loh dapetinnya banyak kali, beberapa kali ketemu orang tuh sampai saya kadang-kala gini. Aduh saya masih punya gak ya daftar pembunuh bayaran dulu ya gitu. Sayang saya dulu sudah buang daftar pembunuh bayaran. Rasanya kayak orang ini, aduh bener-bener. Jahat itu kayak gak nanggung-nanggung gitu loh. Pernah ya, orang itu jahatnya all out gitu. Jangan memahami orang-orang kayak begitu. Akan selalu ada orang-orang kayak begitu. Tapi kalau saudara mau mengampuni, memahami betapa saudara berdosa di hadapan Tuhan. Saya dulu juga gitu kok. Ngelihat orang lain saya sampai ngomong, kok saya hamba Tuhan kok kayak gitu. Gak masuk akal, gak bisa dipahami. Untung Tuhannya bukan saya. Kalau Tuhannya saya, tak gorok lehernya pakai pisau yang gak terlalu tajam. Jadi lama prosesnya. Tapi gak taunya di kemudian hari Tuhan tunjukkan saya. Loh kamu loh juga salah. Sama-sama seriusnya, cuma beda jenisnya aja. Mau tak gorok sekarang? Kita kadang kala loh saudara, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Padahal sebetulnya kita semua jatuh di dalam lubang. Cuma beda-beda. Saudara tidak mungkinlah saudara jatuh di sungai yang kotor penuh sampah. Kemudian saudara keluar dengan bau. Terus saudara lihat ada orang jatuh ke selokan. Saudara ngomong gini, makanya matanya dipakai, jangan sampai jatuh gitu kan. Kamu tuh jatuh yang repot bukan cuma kamu, semua orang loh bau akibatnya gitu kan. Gak mungkin kan. Tapi kenapa kita lakukan itu kepada orang lain coba. Ketika orang lain bersalah kepada kita gak mau berbelas kasihan. Kenapa? Karena kita merasa diri lebih benar. Orang yang tidak berbelas kasihan hanya akan menuntut keadilan tetapi tidak menyediakan ruang untuk pengampunan dan pengertian. Yang dituntut cuma keadilan. Tapi tidak ada ruang untuk pengampunan dan pengertian. Mencobalah untuk mengerti orang lain, saudara. Kalau saudara menghadapi sebuah persoalan dengan orang lain, saudara mau berbelas kasihan. Saya kasih tips ya, gampang. Penilaian yang berbelas kasihan. Pertama, saudara itu harus verifikasi. Lihat situasinya benar enggak, konfirmasi ke orangnya. Benar enggak kejadiannya seperti itu. Itu penting. Yang kedua, saudara lihat motivasinya. Selain verifikasi, saudara harus melihat itu. Motivasinya. Kadangkala orang melakukan hal yang salah dengan motivasi yang benar. Anak saya waktu kecil misalnya ngambilkan minum untuk papahnya yang sedang sibuk untuk memeriksa kerjaan. Wah, mahasiswa, kertas-kertas, coret-coret. Wah, anak kecil datang, "Pak, minum Pak." Ditaruh tumpah kabeh. Marah enggak sama anaknya biasanya? Biasanya marah toh ya. Yang bener aja, papa lagi ngapain gitu. Padahal anaknya menjerit dalam hati, aku kan maksudnya baik kan gitu, bener gak sih? Ngerti ya? Ya harus saling mengerti lah saudara. Kalau enggak itu repot, itu ada papa sama anak ya. Anaknya berbuat salah, terus dia pinter gunakan ayat Alkitab. Mumpung ini anak pendeta sama pendeta, jadi sama-sama punya ayat dan teologi. Anaknya bilang gini, "Pah, Tuhan mungkin gak Pah menghukum sesuatu hanya gara-gara orang tidak melakukan apa-apa. Jadi mungkin enggak Tuhan itu menghukum seseorang tanpa orang itu melakukan apa-apa?" Papanya bilang, secara teologis enggak mungkin lah. Orang enggak melakukan apa-apa kok, mosok dihukum sama Tuhan. Kemudian anaknya ngaku, "Pah, saya tidak mengerjakan PR tadi." Oke, papanya langsung ngerti arahnya kemana ini kan ya. Wah, anaknya pinter teologis banget gitu kan ya. Gitu. Kemudian anaknya berkata begini, tapi Tuhan itu seringkali ya menguji anaknya juga. Apakah anaknya itu benar paham dia mengasihi atau enggak. Dengan cara apa? Dengan cara memukul anaknya. Membuat anaknya menderita. Supaya anaknya mengerti bahwa Tuhan mengasihi dia gitu kan. Teologi lagi mainnya gitu. Anaknya kemudian berkata begini, "Loh Pah, tapi masa sih Tuhan itu memukul anak-anaknya sih Pah dengan keras?" Papanya bilang gini, kadangkala memang gitu. Karena
Tuhan itu mengasihi anaknya. Semakin Tuhan mengasihi, semakin Tuhan memukul anaknya dengan lebih keras. Kemudian anaknya bilang gini, "Pak, aku kepengen cepat besar." Kenapa? Supaya aku bisa mengasihi papa. Balas mukul maksudnya. Gak ada akhirnya, benar ngerti gak sih? Lihat dulu, benar gak persoalannya, lihat motivasinya. Motivasinya benar, ya dihargai walaupun tetap salah. Lihat kondisinya, lihat kondisi. Mungkin orang itu lagi bete, mungkin lagi lemah, mungkin lagi banyak masalah sehingga melakukan kesalahan. Lihat kondisi orangnya. Mungkin orang ini korban masa lalu gitu loh. Mungkin orang ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Keempat, lihat situasinya. Apakah ada tekanan dari teman-temannya? Apakah keadaannya benar-benar susah untuk dilawan sehingga dia jatuh ke dalam dosa? Kelima, lihat repetisinya. Apakah dia baru sekali melakukan atau berkali-kali melakukan? Dulu anak saya itu pernah itu merusak barang elektronik. Kemudian saya tanya, "Loh kok kenapa kok bisa rusak kok?" "Apin banteng, Pak." "Loh kenapa Apin banteng?" "Apin kepengen tahu di dalamnya ada apa." Kepengen tahu di dalamnya ada apa. Kemudian saya ngomong, "Kok Papa enggak marah ya. Tapi lain kali kalau Koko kepengen tahu di dalam sesuatu ada apa, ngomong Papa ya, Papa bukakan. Nanti biar Papa yang bukakan gitu." Tapi karena dia baru sekali salah, ya saya enggak marahin. Tapi coba tiap kali dia banting dengan alasan yang sama, banting dengan alasan yang sama bagaimana? Ya pasti marah lah, repetisi. Nah terakhir apa? Solusi. Ketika saudara melihat orang lain, saudara itu keinginannya memberikan solusi atau memberikan hukuman sih? Sanksi atau solusi? Ketika orang lain salah itu loh. Yang saudara pikirkan pertama itu sanksi atau solusi? Kalau sanksi berarti tidak berbelas kasihan. Kalau solusi baru belas kasihan. Saudara cari tahu bagaimana menolong orang ini supaya menjadi lebih baik. Jadi saudara perhatikan itu ya, verifikasi, motivasi, kondisi, situasi, repetisi, dan terakhir solusinya. Itu yang harus saudara pikirkan. Kalau tidak berarti saudara tidak berbelas kasihan. Nah bagi yang tidak berbelas kasihan, dengarkan bagian kedua dari khotbah saya. Yaitu ada konsekuensi bagi yang tidak berbelas kasihan. Ayat yang ke-13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara sudah diberi perintah oleh Tuhan untuk berbelas kasihan. Mungkin saudara berkata, "Aku tetap tidak mau." Tuhan sudah memberikan alasannya, "Enggak sukar kok nak, enggak sukar. Kamu sudah menerima belas kasihan Tuhan dan kamu sendiri lo tidak lebih benar dari orang itu." Tapi tetap saudara berkata, "Tapi enggak bisa. Pokoknya aku enggak bisa mengampuni orang itu." Nah kalau saudara merasa saudara paling benar, tetap tidak mau berbelas kasihan, saudara harus ingat ini. Merasa diri lebih benar bukan hanya salah, tetapi juga menimbulkan masalah. Kita akan mendapatkan penghakiman yang tidak berbelas kasihan dari Allah. Siapa yang menghakimi dengan tidak berbelas kasihan, orang itu akan dihakimi Allah dengan tidak berbelas kasihan. Dan ini terjadi. Saya melihat ada hamba Tuhan yang kalau marah itu wah luar biasa. Saya pernah makan bersama dengan orang ini, ada tukang salah ngerjakan sesuatu. Wah dia marah-marah luar biasa. Dan saya sudah sering mendengar banyak orang tentang hamba Tuhan ini. Dan kalau marah itu kayak all out gitu loh saudara. All out. Saya ini kalau marah ya gak lemah lembut gitu. Saya kadang-kadang kalau marah ya kasar gitu. Tapi saya lihat, saya perlu banyak belajar deh dari hamba Tuhan ini. Dia tuh kalau kasarnya itu bisa sempurna gitu loh saudara. Jadi kalau pas marahnya itu bener-bener kayak, wih epic banget gitu, kayak sempurna gitu. Makanya saudara kalau merasa diri sudah marah dengan kasar, jangan sombong. Ketemu pendeta ini dulu, baru saudara nanti minder. Bener-bener kasar kalau ngomong gitu. Saya dalam hati berkata, kalau semua orang dia perlakukan begini, nanti apa yang akan dilakukan semua orang kepada hamba Tuhan ini? Lama setelah peristiwa itu saya mendapat kabar hamba Tuhan ini didepak dari gereja itu. Jemaatnya tidak suka, pengurusnya enggak suka, banyak orang tidak suka. Dan saya tidak kaget dengan berita itu. Kenapa? Orang yang tidak berbelas kasihan akan menerima penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Kalau saudara itu ketemu dengan orang yang biasanya itu berbelas kasihan, terus bersalah kepada saudara. Yang biasanya kalau saudara salah, orang itu bisa ngomong gini, "Enggak apa-apa, kamu belajar apa dari kesalahanmu?" "Oh ya belajar gini-gini." "Enggak apa-apa, it's okay." Terus orang itu salah kepada saudara, kira-kira saudara bersikap apa? Pasti saudara akan melakukan hal yang sama juga.
Dan itu yang Allah atur untuk kita. Jangan sampai saudara punya pikiran gini, saya tidak mau berbelas kasihan, itu keputusan saya. No turning back gitu kan. Oke, Tuhan bilang kalau kamu nggak mau berbelas kasihan nggak masalah kok. Tapi nanti di akhirnya kamu juga akan menerima penghakiman yang sama. Apakah itu berarti bahwa penghakiman Allah ditentukan oleh kita? Apakah berarti belas kasihan Allah ditentukan oleh belas kasihan kita kepada orang lain? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah begini, kalau saudara tidak berbelas kasihan kepada orang lain, maka iman saudara perlu dipertanyakan. Apakah saudara benar-benar sudah mengenal Allah yang benar? Karena Allah yang benar itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Alkitab mengatakan berkali-kali, saudara, ayatnya ada di layar. Dan apakah saudara benar-benar menaati Yesus sebagai Tuhan? Karena Yesus yang saya kenal di Alkitab adalah Yesus yang berbelas kasihan dan memberikan perintah berkali-kali supaya kita berbelas kasihan. Kalau ada orang yang tidak berbelas kasihan kepada sesamanya, menindas orang-orang miskin, maka mungkin itu maksudnya Yakobus di perikop sesudahnya. Di akhir pasal yang kedua, ketika dia mengatakan itu iman yang kosong, itu iman yang sia-sia, itu iman yang mati. Itu bukan iman yang sejati. Kalau saudara tidak mampu berbelas kasihan kepada orang lain, pertanyaannya begini toh saudara. Loh, saudara itu sudah mengalami belas kasihan Allah enggak sih? Kalau saudara sudah mengalami belas kasihan Allah, masa saudara nggak bisa sih berbelas kasihan kepada orang lain? Pertanyaan berikutnya begini, saudara sadarkah bahwa saudara itu berdosa dan dosamu itu sangat banyak di hadapan Allah? Kalau saudara nggak menyadari betapa engkau berdosa di hadapan Allah, pertanyaannya, apakah engkau paham kasih karunia? Orang yang tidak mampu berbelas kasihan kepada orang lain, orang yang tidak mau mengampuni orang lain, perlu ditanyakan imannya. Saya tidak mengatakan iman saudara tidak ada. Saya tidak berhak menghakimi. Tapi saya mengundang saudara untuk terus mempertanyakan iman saudara. Apakah saudara sudah mengalami belas kasihan dari Tuhan atau enggak? Mungkin saudara punya iman tapi belum dewasa imannya. Atau mungkin saudara punya iman tapi saudara enggak punya pemahaman. Sehingga enggak bisa dewasa, enggak bisa matang. Saudara enggak paham tentang kasih karunia Allah. Karena kalau saudara paham, saudara akan berbelas kasihan. Keseriusan kasih karunia Allah hanya bisa dipahami dan dialami oleh mereka yang menyadari keseriusan dosa-dosa mereka. Kalau saudara tidak menyadari keseriusan dosa-dosamu, bagaimana saudara bisa mengatakan saudara memahami kasih karunia Allah? Makanya kalau ada orang yang merasa diri benar, terus mengaku dia paham kasih karunia Allah, itu omong kosong yang besar banget sih. Omdo itu. Karena begitu kita mengatakan bahwa kita sadar kasih karunia Allah besar, maka saudara juga menyadari betapa dosamu besar. Dari dulu saya belajar kalimat ini. Kalau kita menyadari betapa besarnya dosa kita akan menyadari betapa besarnya kasih karunia Allah yang menutupi dosa-dosa kita. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham. Kalau kita menyadari betapa besarnya dosa-dosa kita akan menyadari betapa besarnya kasih karunia Allah yang menutupi dosa-dosa kita. Kalau saudara nggak merasa diri berdosa, saudara merasa ya biasa aja lah, saya nggak terlalu berdosa-dosa amat lah, nggak kayak orang lain. Berarti saudara tidak paham kasih karunia Allah. Saudara harus berani berkata seperti Paulus, di antara semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Saya beberapa kali ditanya oleh jemaat sini maupun orang-orang luar, Pak Yakob tuh kok gampang ya nyeritakan kelemahan dirinya, keberdosaannya gitu kan. Gak khawatir tah, nanti jemaat itu tidak respect kepada Pak Yakob. Jawaban saya sederhana kok. Kamu gak cerita pun loh, jemaat juga tahu. Mana ada pendeta sempurna, ada enggak? Gak ada. Yang sok sempurna banyak. Yang sempurna gak ada, benar-benar gak ada. Ya wajar aja namanya pendeta kok. Saya seringkali bilang beberapa jemaat menurut saya loh ya, saya nggak kenal. Menurut saya beberapa jemaat di sini lebih rohani dari saya. Harapan saya, observasi saya benar sih. Dari luar saya melihatnya. Dan enggak masalah. Kalau ada jemaat lebih rohani dari saya, ya puji Tuhan. Nggak ada masalah bagi saya, is okay. Kenapa? Hamba Tuhan itu memang tidak sempurna, banyak salahnya. Lah kalau saya tidak merengkuh semua dosa-dosa saya, kegagalan saya, bagaimana saya bisa mewartakan kasih karunia? Gak mungkin lah, gak mungkin.
Makanya berapa kali saya mengatakan, kalau Tuhan cuma adil kepada saya sudah berhenti jadi hamba Tuhan lama. Saya bisa sampai hari ini karena belas kasihan Tuhan melampaui keberdosaan saya. Gak apa-apa mengakui gitu. Makanya saya bisa menerima orang lain. Saya bisa memahami orang lain. Saya bisa mengerti orang lain ya karena saya sadar saya tidak lebih baik dari orang lain. Nah, Yakobus menutup ayat 13 dengan kalimat ini, Saudara. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Terjemahan bahasa Indonesia kurang sempurna. Kata tetapi tidak ada di dalam bahasa Yunaninya. Dan kata akan itu tidak ada juga. Karena dalam bahasa Yunaninya bunyinya cuma belas kasihan menang. Bentuknya present tense, kekinian, menang atas penghakiman. Makanya sebagian besar bahasa Inggris menerjemahkannya mercy triumphs over judgment. Kalau diterjemahkan akan, enggak benar kok, bukan futuris kok, bentuknya present. Jadi ini sebuah pepatah kuno, bahwa belas kasihan selalu, bukan akan ya, tapi selalu menang atas penghakiman. Ini pepatah, makanya tidak ada kata sambungnya dengan bagian sebelumnya. Tapi seolah-olah Yakobus ingin menutup ini dengan sebuah peribahasa, dengan sebuah pepatah. Nah, kita tidak tahu asal dari pepatah ini, tetapi saya menduga pepatah ini berkembang di antara orang-orang Kristen, umat Allah, dan ini memang berasal dari sifat-sifat Allah. Saya tunjukkan beberapa ayat sekaligus supaya kita paham. Keluaran 34 ayat 6 dan 7, waktu Musa melihat kemuliaan Tuhan dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Ini belas kasihan. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini namanya keadilan. Tapi yang muncul duluan adalah belas kasihan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Perhatikan, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia muncul dulu, baru kebenaran. Mazmur 103 ayat 10 dan 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Ini adalah Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Allah yang mengedepankan belas kasihan dan kebaikan. Menaruhnya lebih tinggi daripada keadilan. Dan seharusnya kita juga melakukan hal yang sama, saudara. Kita jangan mengedepankan keadilan, kebenaran, melupakan belas kasihan. Tapi letakkanlah belas kasihan di depan tanpa membuang keadilan. Orang bersalah perlu ditegur, itu keadilan. Bahkan mungkin perlu diberikan sanksi, itu keadilan. Tetapi kita jangan fokus ke sana, tapi fokus pada belas kasihan. Bagaimana mengerti orang ini, bagaimana membantu orang ini menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana orang ini pada akhirnya menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan itulah yang seharusnya ada di dalam pikiran kita, saudara. Kita selalu mengedepankan belas kasihan dibandingkan dengan keadilan. Kalau saudara masih berkata, aduh berat deh, saya pokoknya kepengen orang yang jahat kepadaku ini dihukum oleh Tuhan biar dia kapok bila perlu mati sekalian. Kadang out of anger kita bisa mengatakan demikian karena marah yang luar biasa. Tapi saya mau mengajak kita merenungkan satu pertanyaan ini. Masihkah kita merasa diri benar dan menuntut Allah melaksanakan keadilannya sepenuh-penuhnya? Sadarkah kita jika Allah mengabulkan doa itu, kita sendiri juga tidak akan luput dari hukumannya? Kalau saudara berani berkata, Tuhan nyatakan keadilan-Mu sepenuh-penuhnya atas semua orang, termasuk atas orang ini, maka Allah juga akan menunjukkan keadilannya sepenuh-penuhnya atas hidup saya
dan saudara. Dan saya yakin saudara tidak akan mau dengan itu. Yang saudara perlukan bukan keadilan. Yang saudara perlukan adalah belas kasihan yang menang atas penghakiman. Maka kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita bukan berdoa Tuhan balas orang itu. Tapi kita berkata begini, Tuhan adililah orang itu dengan belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, nyatakanlah keadilan-Mu kepada orang itu. Dan itulah yang saya ingin saudara lakukan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama.